Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Apa kabar? Sehat ya? Insya Allah. Dan syukur alhamdulillah di hari Minggu biasa bersama Bincang Komunikasi kita dapat bersama-sama kembali kali ini. Alhamdulillah wa syukurillah atas karunia Allah untuk kesempatan ini. Tidak lupa salam salawat kita sampaikan kepada kekasih kita, junjungan kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang insya Allah jadi kerinduan kita bersama untuk berada bersama-sama beliau kelak di saat-saat yang sangat kita rindukan. Untuk sore hari ini seperti biasa, Dr. Leila Monaganim hadir untuk memperkaya wawasan dan cakrawala pandang kita lebih luas lagi terkait dengan komunikasi. Kira-kira apa yang akan dibahas? Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Makin cantik. Sama-sama. Apa kabar Mbak Nuneng? Alhamdulillah juga baik. Kalau enggak kita nggak bisa duduk di sini. Iya. Bicara soal komunikasi yang kadang-kadang bikin baper itu. Betul. Bisa jadi kita bahas sore hari ini. Iya. Kita akan membahas dua hal yang ada dalam kehidupan kita, yaitu pujian dan kritikan. Wow. Pujian dan kritikan. Anda suka dua-duanya? Atau Anda cuma suka satu yang depan? Bisa jadi, tapi apa saja yang ada di situ yang perlu kita ketahui, mari sepenuhnya kita simak dari Dr. Leila Monaganim. Silakan. Iya, terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan dan Nafat yang dirahmati Allah. Kita akan membahas tentang kritikan dan pujian. Nah, pertanyaannya adalah, kita tuh mau denger yang mana sih? Masakan kamu enak atau masakan kamu nggak enak nih, gitu ya? Misalnya gini, masakan kamu nggak enak, rasanya nggak jelas, atau masakan kamu tuh lezat banget deh, aku suka banget rasanya. Yang mana yang kita mau dengar? Kritikan atau pujian? Kayaknya pertanyaannya sederhana ya. Kemungkinan besar orang maunya denger yang pujian. Tapi sebenarnya dengan kritikan kita bisa belajar banyak. Dengan pujian kita juga bisa belajar. Tapi kritikan membuat kita bisa melihat ruang untuk perbaikan. Jadi dua-duanya adalah kesempatan berharga untuk kita kembangkan dalam diri kita. Kalau kita ingin dipuji, itu wajar. Kenapa orang suka dipuji? Karena dia merasa dihargai, menjadi positif dirinya, kemudian merasa mendapat pengakuan, gitu ya. Itu adalah pujian. Pertanyaan berikutnya, kenapa orang nggak suka kalau dikritik? Karena kritikan halus sekalipun itu bisa membuat orang merasa ditolak, merasa baper dan sakit hati, gitu ya. Apalagi kritikan yang pedas, yang menyentuh saraf yang tepat, bikin orang kesel, gitu ya. Itu kritikan. Nah, kita perlu menyadari ada fondasi-fondasi dasar, yaitu tidak semua yang kita lakukan memperoleh atau menuai pujian. Kemudian tidak semua orang juga bisa mengekspresikan perasaannya, perhatian dan kasih sayang dengan kata-kata yang menyamankan. Kadang orang di sekitar kita lebih tertarik untuk ngomong yang kritikannya daripada pada pujiannya, begitu. Pujian umumnya lebih dapat diterima daripada kritikan. Yang mungkin kritikan itu nggak enak kedengarannya untuk orang-orang yang mendengarnya. Nah, dalam konteks komunikasi hari ini kita akan membahas
kritikan itu cenderungnya dan pujian itu cenderungnya dalam bentuk kata-kata, yaitu verbal, pilihan kata. Tapi juga ada yang dalam bentuk nonverbal, misalnya tanda jempol misalnya begitu ya. Tanda jempol aja bisa bikin orang ngerasa oke, ini keren nih gitu ya. Kayak di sosmed itu like gitu ya. Nah, atau tanda jempol yang turun ke bawah gitu ya untuk nonverbalnya. Atau kata-kata yang dibuat untuk membuat orang merasa ini ada yang salah nih gitu ya. Jadi dua-duanya, kritikan maupun pujian, bisa membangun atau juga meruntuhkan. Kemudian Iwan dan Akhwat yang dirahmati Allah, yang perlu kita sadari adalah yang dipuji belum tentu mulia, yang dikritik juga belum tentu hina. Jadi kritikan dan pujian dua-duanya diperlukan untuk bisa bertahan hidup. Jadi yang akan kita bahas pada hari ini adalah bagaimana kita bisa memproduksi atau bikin pujian yang baik, yang memberdayakan, dan juga bikin kritikan yang baik dan memberdayakan, yang bisa positif untuk orang tersebut mengembangkan dirinya. Dan ketika kita menerima kritikan atau pujian, bisa proporsional untuk membuat kita lebih mampu mengembangkan diri kita. Ada satu pernyataan ya yang mengatakan bahwa kritikan itu belum tentu hinaan. Pujian itu bisa jadi ujian. Ya, jadi dua-duanya kita perlu berhati-hati begitu ya. Sekarang kita akan bahas dulu tentang pujian. Pujian adalah sesuatu yang pernyataan yang positif tentang seseorang, baik komentar atau tanggapan dari sisi yang positif gitu ya. Jadi udah bisa dilihat tuh, kalau pujian seperti itu, kritikan adalah pernyataan tentang seseorang, baik tindakan maupun komentar tentang dirinya dari sisi yang negatif atau sesuatu yang memang perlu dikembangkan kembali. Pujian itu adalah suatu ucapan yang membuat orang yang mendengarnya merasa tersanjung sampai dia dapat juga memberikan motivasi untuk orang tersebut yang dipuji. Misalnya pujian contohnya adalah, kamu bikin rendang enak banget deh. Aku suka banget nih, enak banget rendangnya gitu ya. Bumbunya pas, dagingnya juga empuk gitu ya. Ini biasa isu ibu-ibu ya, jadi isu makanan. Atau misalnya, desain rumah kamu tuh keren banget deh gitu ya. Kombinasi warnanya juga. Kemudian dekorasi, pemilahan ruangan itu dipikirkan dengan cermat sehingga bisa membuat kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain tuh merasa nyaman. Jadi itu adalah bentuk pujian, sanjungan atau apresiasi atas sesuatu sisi yang positif. Lalu kita sekarang akan lihat tentang kritikan. Kritikan adalah bentuk analisa, sebenarnya kalau kita bisa melihatnya positif, bentuk analisa atau evaluasi tentang sesuatu hal. Dan dalam sebuah kritik ada pesan untuk membuat kita mampu memperbaiki tindakan kita. Sebenarnya ada ruang untuk perbaikan kita. Kritik itu pasti ada dalam kehidupan kita karena kita bukan manusia yang sempurna. Manusia itu masih banyak yang harus diperbaiki gitu. Komentar atau tanggapan
dari sisi yang belum baik atau negatif yang perlu diperbaiki. Jadi kalau kita secara positif melihat, ternyata kritikan itu banyak hal positifnya. Karena membuat orang menjadi tahu ruang untuk perbaikan. Kalau orang ingin meningkatkan potensi dirinya, dia akan terus melihat betapa masih banyak dalam dirinya yang dengan cuma-cuma dibantu orang lain untuk melihat sisi pengembangannya. Contoh kritikan misalnya. Foto-foto jepretanmu itu semua kurang fokus deh. Ya, jadi nggak jelas gambarnya. Misalnya begitu. Berarti kan kita tahu nih, oh berarti kita harus benerin nih gambarnya nih gitu. Atau presentasimu kali ini bosenin deh. Isinya tuh nggak mudah untuk difahami. Nah, berarti kita tahu bagian isinya harus diperbaiki sehingga lebih fokus, lebih lively, lebih menarik dan lain sebagainya. Jadi banyak sebenarnya manfaat dari kritikan. Kalau manfaat dari pujian, kita tahu bahwa kita on the right track. Udah bener nih, udah cukup baik nih gitu loh. Nah kalau kritikan, buat kita jadi berpikir, iya ya, di sini nih yang saya harus benerin nih gitu. Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa perlu memuji? Banyak orang merasa udah berupaya macem-macem, tapi kok nggak dipedulikan. Nah, di sini pujian diperlukan untuk mengkonfirmasi bahwa suatu tindakan sudah on the right track. Jadi pujian bisa bermakna besar bagi seseorang untuk bisa melanjutkan kinerja positifnya, untuk bisa meneruskan upaya-upaya duplikasi dari yang sudah baik ini begitu. Karyawan sering merasa tidak dihargai oleh atasannya misalnya. Karena apa? Karena udah bagus tapi didiemin aja misalnya begitu. Istri merasa dipandang sebelah mata oleh suaminya. Padahal dia udah habis-habisan tuh gitu ya. Kemudian ada anak yang merasa tidak bisa memenuhi keinginan orang tuanya karena ekspektasi orang tuanya adalah di atas kapasitas anak tersebut. Padahal si anak tersebut udah optimal dalam kinerjanya. Jadi perasaan itu bisa jadi timbul hal-hal yang tidak menyenangkan ketika kita tidak menyampaikan pujian. Disitulah pujian diperlukan. Sehingga pujian bisa berdampak positif, membuat orang jadi termotivasi, ada kreativitas menjadi muncul, kemudian juga suasana hati menjadi positif untuk menggerakkan dirinya berkinerja lebih dalam lagi, lebih tinggi lagi begitu ya. Kemudian juga bisa membangun kepercayaan diri supaya lebih melihat nyaman dengan apa yang sudah dilakukannya, mendapatkan timbal balik yang positif dan implikasinya adalah hubungan antar pribadi menjadi lebih nyaman begitu. Itu dampak positif dari adanya pujian. Apa yang terjadi pada internal dalam individu tersebut ketika dipuji? Dia merasa bahagia, menenangkan, dan juga merasa rileks, merasa positif, merasa nyaman dan aman, begitu ya. Kemudian juga ini berimplikasi pada, karena dia merasa dihargai, ini berimplikasi pada hubungan timbal balik pada orang lain. Karena dia dinyamankan, dia akan menyamankan juga. Jadi di dalam komunikasi antar pribadi, kita bisa melihat adanya hukum-hukum dalam interaksi tersebut, yaitu hukum timbal balik. Ketika dia dinyamankan, dia akan memberikan kenyamanan. Kita biasa sebut itu sebagai kaidah emas.
lakukan sesuatu yang Anda sendiri senang jika diperlakukan seperti itu begitu. Menurut saya kriteria pujian dalam konteks yang tadi, dalam proporsi yang tadi itu tepat, masih bisa diberikan dan menurut saya tidak membuat menjadi ria atau hal-hal yang negatif lainnya. Jadi justru bisa meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kompetensi atau pemberdayaan diri dari orang tersebut, membangun hubungan baik di antara pribadi kita dengan pribadi orang lain. Nah, orang yang memuji itu harusnya mujinya kayak gimana sih? Nah, kita akan lihat itu ya. Mujinya itu kamu keren deh gitu ya. Keren itu tidak memberi informasi yang cukup terhadap apanya yang keren gitu. Ada baiknya untuk bisa lebih spesifik ya. Jadi pujian bisa disampaikan terhadap satu bentuk karya yang spesifik. Misalnya gambar yang kamu bikin tuh bagus deh gitu. Atau yang tadi tuh masakan rendangnya tuh empuk banget, enak banget, bumbunya kerasa sampai ke dalam gitu. Jadi be spesifik kalau ngasih pujian. Kemudian pujian, orang yang memuji itu perlu menyampaikan opini berdasarkan kejujuran. Karena kalau nggak jujur, nggak ngasih manfaat. Sampai di titik mana? Kalau dia bilang nggak bagus tapi dipuji-puji, itu sebenarnya menyesatkan. Cukup banyak orang memberikan pujian karena dia mau ngambil manfaat dari hubungan interaksi yang menjadi baik. Padahal sebenarnya kan tadi manfaatnya banyak banget gitu. Orang tuh jadi hubungannya jadi bagus gitu karena dia merasa nyaman dan akhirnya dia memberikan timbal balik gitu. Padahal sebenarnya nggak jujur. Mungkin banyak di lingkungan kita yang berperilaku seperti itu. Jadi opini terkait dengan pujian sebaiknya berdasarkan kejujuran. Emang bener kayak gitu. Kemudian dapat dengan orang yang bisa memberikan pujian dapat saling berbagi pendapat begitu. Bisa sama-sama memberikan evaluasi yang pas atas satu keadaan. Orang yang dipuji, sekali lagi, yang dampak personalnya adalah merasa bahagia atau juga mereka akan membahagiakan orang yang sudah membuat satu upaya, ya kan? Jadi pantas aja gitu loh dia dipuji udah optimal melakukan sesuatu begitu. Nah, orang yang dipuji menjadi tahu kalau kerjaannya emang bagus. Jadi itu adalah informasi sebenarnya ketika orang yang dipuji itu proporsional, dia akan melihat oh iya ya, bener ya. Udah bagus nih gitu atau minimal on the right track gitu ya. Terus dia juga akan termotivasi untuk tetap memberikan yang terbaik. Jadi banyak sekali dampak dari pujian. Misalnya Budi, kamu mobilnya yang dia modifikasi ya mobilnya. Mobil yang kamu modifikasi itu bagus banget deh mesinnya. Aku suka sekali cara kamu membuat modifikasi mobil tersebut. Terus Budinya bilang, iya, terima kasih ya. Aku jadi makin yakin
gini nih cara bikin yang bagus modifikasi dari mobil itu gitu. Jadi dia jadi dapat informasi, dapat apresiasi, dan juga jadi yakin, oh ya, I'm on the right track gitu. Itu dampak dari pujian. Kalau ada pertanyaan, boleh nggak muji orang di depannya? Saya beranggapan boleh. Sepanjang itu dalam konteks yang proporsional. Kayak tadi tuh. Bener, emang jujur gitu. Dan dia tahu bahwa itu pujian bisa meningkatkan kinerja seseorang. Daripada nggak ada pujian. Ini ada research ya tentang anak-anak gitu ya. Tentang pendidikan. Apakah dikasih, jadi kalau kita biasa sebut reward and punishment, anak sekolah dikasih reward atau dikasih punishment. Ternyata dikasih reward, dikasih apresiasi, dikasih penghargaan. Dalam konteks ini penghargaannya dalam bentuk kata-kata gitu ya. Dikasih penghargaan itu lebih baik daripada tidak dikasih penghargaan. Jadi bagus tapi didiemin aja. Bagus tapi diapresiasi. Ternyata bisa lebih bagus lagi, kerjanya lebih bagus lagi, lebih bagus lagi. Kemudian apakah perlu nggak punishment? Ya, yang dalam konteks ini sebenarnya nggak tepat kalau punishment adalah kritikan. Tapi kira-kira punishmentnya itu tidak dihukum tapi dikasih tahu nih ya. Nggak bener didiemin aja atau nggak bener tapi dikasih tahu. Jauh lebih bagus dengan dikasih tahu tadi dibandingkan didiemin aja gitu. Jadi dua-duanya diperlukan ternyata begitu. Kenapa orang yang dipuji jadi lebih termotivasi? Karena kebutuhan dasar manusia itu butuh dihargai. Itu kebutuhan dasar manusia. Butuh dihargai, butuh dianggap penting, butuh diperhatikan, butuh didengar, butuh diapresiasi gitu. Dan ini bisa menimbulkan kontribusi untuk, kembali lagi tadi, dia berkinerja lebih baik. Satu survei mengatakan bahwa banyak orang tidak puas akhirnya meninggalkan pekerjaannya karena merasa tidak pernah diberikan apresiasi atau dihargai apa yang sudah dikerjakannya. Balik lagi tadi, kayak di research yang saya sampaikan tentang anak sekolah, dikasih pujian, reward, itu lebih baik daripada nggak dikasih pujian. Udah bagus, didiemin aja gitu. Sama seperti ternyata berlanjut juga karena instingtif manusia dari kecil, udah kerja juga, sama begitu. Oke, Mbak Nuning. Itu overview pertama, barangkali nanti kita lanjut lagi tentang pujian dan kritikan. Iya, sepenggal yang ini saja Ikhwan Akhwat sudah membuat kita berpikir ya, kalau memberikan pujian harus yang seperti apa, yang keren. Iya. Kalau mengkritik juga seperti apa, dan masih banyak lagi. Terima kasih untuk tetap bersama-sama Rasil untuk Islam yang satu, sahabat-sahabat kita yang ada di Palembang, yang ada di Banyuwangi, yang ada di Batam, kemudian juga di Semarang, di Sukabumi, di Pontianak, dan mudah-mudahan Jogja segera ya. Amin. Untuk tetap menyebarluaskan siaran-siaran disampaikan oleh Rasil untuk Islam yang satu. Baiklah, kami kembali sesudah jeda berikut. Rasil TV untuk Islam yang satu. Terima kasih masih bersama Rasil untuk Islam yang satu, bersama Bincang Komunikasi yang sore hari ini bahas tentang sesuatu yang memang di dalam perjalanan hidup kita silih berganti datang mewarnainya, kadang bikin merasa terbang, kadang bikin baper, yaitu tentang kritikan dan pujian bersama Dr. Laila Managanim. Mbak Mona, kalau pujian itu pastinya membuat kita merasa, kalau terbang mungkin ketinggian ya, tapi setidaknya merasa
berarti juga nih ya kehadiranku dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang seperti yang tadi Mbak Mona bilang, kalau nggak masuk akal, udah gitu pujiannya standar itu lagi kan bisa jadi kayaknya dia cuma basa-basi doang deh. Betul. Pujian yang paling keren itu kalau dilandasi atau ditambahin dengan pernyataan apa? Ya, jadi pujian itu ada rumusnya, Mbak Nuning. Tuh kan, gimana tuh? Rumusnya adalah yang kita sampaikan adalah tindakan dia, apresiasi tindakan dia, dan itu dampaknya apa? Misalnya begini, terima kasih ya tadi udah masakin rendang yang enak gitu ya. Saya jadi lahap nih makannya gitu. Jadi terima kasih, apresiasi, karena telah bikin rendang yang enak. Alasannya tindakannya. Dan itu berimplikasi saya jadi lahap makannya. Atau acara arisan kita jadi seru. Beda banget kalau cuma bilang rendangnya enak. Atau misalnya, makasih ya gitu. Makasih ya itu nggak ada action apa yang membuat diterima kasihin. Jadi apresiasi itu perlu spesifik. Terima kasih ya udah anterin buku ini. Saya jadi bisa baca nih sekarang gitu. Itu akan lebih apa actionnya, terima kasih, apa actionnya, dan juga ini berdampak apa terhadap saya gitu. Jadi dia lebih tahu, lebih terkonfirmasi gitu. Itu lebih baik daripada, kamu bagus deh, kamu keren deh gitu. Kalau misalnya beberapa waktu yang lalu kalau ngobrol sama orang terkait dengan pujian, ya sedekah aja Mbak, biar dia senang. Dikaitkan dengan sedekah, meskipun mungkin lari dari konteks. Itu menurut Mbak Mona gimana? Saya tidak terlalu setuju ketika kita mengada-ngada sesuatu yang sebenarnya salah. Misalnya nggak bagus tapi dibilang keren deh gitu. Ada cukup banyak orang yang saya temuin. Artinya ada juga orang yang saya temuin yang kayak gitu. Dia bagusin. Kenapa? Karena dia ingin dapat in return hubungan baik. Padahal sebenarnya itu nggak bener. Jadi modus ya. Jadi itu nggak memberdayakan. Oke. Jadi biarpun tadi istilahnya menyenangkan hati orang, biar dapat pahala itu nggak nyambung juga ya kalau tidak. Niatnya ya, balik lagi pada niatnya. Apakah dia ini udah tahu nih ini nggak bener nih, tapi dia ngomong itu bagus gitu, ya kan? Ini rasanya nggak bener, tapi dia bilang ini bagus. Bohong berarti. Bohong. Kan? Dia mendingan udah dia diem aja kalau nggak mau ngomong, menurut saya ya, daripada dia bohongin gitu. Nggak perlu muji yang ini, atau mujinya yang lain. Thank you ya, kamu udah ngeluarin sekian banyak upaya nih. Sangat berharga nih untuk aku. Jadi upayanya bukan makanannya. Jadi bukan makanannya nggak enak dibilang enak, kerjanya nggak bener dibilang bener. Ini menyesatkan, nggak bermakna. Oke, jadi upaya yang sudah dia lakukan. Upayanya. Iya. Jelas banget. Itu terkait dengan pujian. Masih banyak nih soal kritikan yang pengen tahu nih. Iya Mbak Nuning. Kritikan ini sensitif sekali. Kritikan ini bisa bikin orang ngerasa yang dikritik ini apes banget gitu ya. Padahal kalau kita lihat, kritikan adalah satu kontribusi yang murah banget gitu. Orang tuh kan nungguin dikritik itu tuh kita bisa, oke, berarti saya harus benerin A, B, C, D gitu ya. Apalagi kalau kritikannya itu meaningful, bisa ngasih informasi yang mumpuni untuk orang tahu mau memberdayakannya di bagian mana gitu. Jadi sesungguhnya kritikan sangat berharga kalau punya tujuannya baik. Dan itu bagusnya kalau orang yang dikritik bisa nerima dengan lapang dada, kita juga bisa membantu untuk mengoreksi kekeliruan dari orang tersebut dan jadi modal untuk dia memperbaiki dirinya. Itu kritikan. Nanti kita akan lihat kritikan tuh ada caranya loh gitu. Nah, kalau kita tidak terima dikritik dengan lapang dada, itu jadinya sebel banget, marah-marah, atau juga bisa merasa saya ini udah gagal gitu dalam satu aktivitas. Kalau orang yang nerimanya nggak benar. Karenanya kita perlu memberikan kritikan
dengan proporsi yang benar. Dan juga menerima kritikan dengan proporsi yang benar. Kritikan bisa jadi positif banget. Kenapa positif? Karena kritikan adalah petunjuk. Jadi kita jadi tahu, oh ini toh gitu loh. Kritikan bisa membuat kita punya sudut pandang baru tentang diri kita yang atau kerjakan kita yang mungkin nggak kita pikirin. Orang lain bisa ngelihat itu, kita nggak ngelihat itu gitu. Kritikan kalau disampaikan dengan baik bisa menciptakan kinerja karya-karya yang jauh lebih baik bagi seseorang. Misalnya begini, film yang kamu buat itu memang seru, tapi ceritanya terlalu mendramatisir sehingga tidak baik untuk perkembangan anak-anak. Kalau tidak ada pendamping yang bisa ikut menceritakan. Jadi sekali lagi kritikan itu bagus kalau ada alasannya. Apalagi kalau dia bisa menambahkan. Jadi sebaiknya, jadi baik lagi ya, rumusnya sederhana sekali. Kritikan rumusnya adalah apa yang sudah dilakukan. Misalnya filmnya ini tidak tidak terlalu baik ketika alur ceritanya itu terlalu mendramatisir untuk anak-anak yang dalam proses perkembangan. Jadi bisa jadi anak-anak gak bisa ngelihat realitas karena ceritanya itu terlalu bombastis begitu. Sebaiknya kalau cerita anak-anak bikin ceritanya lebih sederhana, lebih real dan lain sebagainya. Misalnya begitu, misalnya. Jadi orang yang diceritakan itu, yang diberikan kritik, dia tahu apa yang salah dan dia juga bisa mendapatkan saran perbaikan gitu. Apalagi kalau orang tersebut mau menerima dengan baik, saran perbaikannya itu justru input yang paling bagus gitu. Jadi bukan bilang film yang kamu bikin tuh jelek deh gitu. Apa tuh orang tuh dibilang bagus? Film yang kamu bikin itu memang seru, misalnya memang seru karena dramatisir dan sebagainya. Tapi ini sensitif untuk perkembangan kejiwaan anak-anak. Apalagi kalau nggak ada pendamping yang bisa ikut meluruskan. Ini bukan gini loh, misalnya begitu. Jadi sebaiknya ceritanya mendingan begini deh dijelaskan. Jadi ketika kita mampu menalarkan itu kritikan yang cerdas, kritikan yang bagus gitu loh. Misalnya gini deh, si rendang tadi ya, balik lagi ya. Rendang yang kamu bikin itu rasanya kurang santan misalnya begitu ya. Ini expert yang rendang udah tahu nih ya. Rasanya kurang santan. Jadi lain kali kalau bikin santannya ditambahin deh gitu. Supaya atau santannya ditambahin dan cara masaknya begini gitu ya. Yang expert udah tahu deh apa tuh ya. Be specific. Jadi bukan rendangnya nggak enak deh gitu. Nggak ngasih informasi. Bikin bete, bikin marah gitu loh. Atau misalnya laporan yang kamu bikin itu lemah pembuktiannya. Itu kan gitu doang. Nggak ada meaningful. Coba deh ditambahin bukti-bukti pendukung seperti misalnya grafik-grafik tentang perkembangan perusahaan atau juga data-data penjelasan atas permasalahan. Jadi orang jadi ngerti, oh gini nih harusnya gitu.
saya berharap ini bisa apa ya? Bisa kita kembangkan dalam kehidupan kita. Kenapa? Lumayan sering saya temukan penjelasannya cuma sepotong. Jadi menimbulkan konflik berkelanjutan. Nggak bikin orang ngerti harus dibenerin yang mana gitu ya. Nah, kritik sekali lagi positif. Sesuatu yang kita kerjakan jika penting dan bertalian dengan orang lain lalu kurang tepat, maka orang tersebut berminat untuk mengkritik. Jadi kalau misalnya kita memberikan satu kinerja pada orang lain, satu kerjaan ke orang lain, dan orang itu perlu, terus orang itu ngerasa nggak gitu caranya, dan dia tahu itu nggak gitu caranya, dia pasti ingin ngasih tahu atau mengkritik atau menyampaikan ketidakpuasannya. Nah, si ketidakpuasan ini pantas untuk dia sampaikan. Bisa jadi orang tersebut mampu menyampaikan dengan baik ketidakpuasannya atau tidak mampu. Kalau yang mampu adalah yang tadi informasinya jelas, apa yang nggak benernya, gimana bagusnya. Nah itu bagus tuh. Tapi belum tentu orang punya kemampuan untuk memproduksi kata-kata yang pas tadi gitu. Meskipun dia tidak mampu memproduksi kata-kata yang pas, kita sudah bisa menangkap sebenarnya. Harusnya kita buka mata, buka hati gitu ya, bisa menangkap sebenarnya ada sesuatu yang kurang tepat. Karenanya kita bisa gali. Nah, yang bagus adalah orang yang nggak puas tadi mampu memberikan penjelasan. Kalau dia tadinya nggak mampu memberikan penjelasan, ketika ditanya lebih lanjut dia mau memberikan penjelasan sehingga apa yang dikerjakan jadi lebih bagus gitu. Dibandingkan sama dia udah sampai di situ marah-marah doang, nggak puas hasil kinerjanya gitu. Ketika kita tidak pernah dikritik, berarti kita tidak pernah melakukan sesuatu hal yang penting. Nah, bukan sesuatu hal yang salah, tapi nggak ngelakuin hal yang penting karena ya udah deh nggak penting udah nggak usah dibahas gitu. Sebagai manusia, kita juga sulit melihat celah apa sih yang kurang dari kita. Jadi kritik itu bisa jadi positif banget untuk diri kita gitu. Jadi be positif dengan kritikan. Suatu kritik bisa memberitahu kepada kita di mana letak celah kesalahan tersebut. Tanpanya kita akan terus memproduksi kesalahan-kesalahan yang sama. Jadi be positif dengan kritikan dan maksudnya ketika kita menerima kritikan dan ketika kita memproduksi kritikan, kritikannya yang beres, yang memberdayakan, jangan yang merusak, jangan yang membuat hubungan jadi buruk gitu. Jadi kritikan dan pujian ada bedanya. Kritikan sesuatu yang pujian sesuatu yang positif atas kinerjanya, kritikan sesuatu yang negatif atas kinerjanya. Itu kira-kira Mbak Nuning. Kalau terkait dengan kritikan membangun sehingga kita bisa menjadi jauh lebih. Tetapi ada orang yang kalau memberikan kritikan itu tidak berdasarkan apa yang Mbak Mona bilang dan itu orang terdekat dari lingkaran kita, sehingga seseorang menjadi semakin jatuh down karena salah melulu, dikritik melulu. Nah, menghadapi, menyikapinya agar kita nggak tenggelam di dalam kubangan tidak nyaman tadi gimana? Kalau kita berada di lingkaran orang-orang yang memang suka mengkritik. Iya. Biar nggak baper lah istilahnya gitu. Iya. Vitamin itu diperlukan untuk hidup ya. Vitamin itu diperlukan untuk hidup. Jadi kita perlu diberikan pujian ketika udah bener,
kita perlu diberikan kritikan untuk perbaikan. Dua-duanya diperlukan. Tapi kalau lingkungan di kita nggak banyak memberikan kritikan saja tanpa ada pujian, maka yang perlu diperbaiki adalah sayanya. Saya perlu membuat jiwa dan raga saya sehat, menjaga jiwa yang sehat. Saya perlu menjaga jiwa yang sehat. Gimana caranya? Caranya adalah ngelihat sisi-sisi positif. Jadi berupaya untuk terus melihat sisi positif dari sana gitu. Dari kritikan tersebut. Baiklah, aku akan ngelihat ini. Jadi kita menciptakan sisi positifnya untuk diri kita sendiri, ya. Oke, ini udah benar. Berarti dia nggak kritik ini, nggak kritik yang ini. Berarti ini udah benar. Yang belum dikritik, saya akan ngelihat ini untuk perbaikan saya. Berusaha untuk menciptakan itu dalam pikiran kita. Mencari sisi lain dalam kehidupan kita yang bisa memberikan apresiasi. Jadi positifnya kita cari lagi dalam diri kita sendiri. Kalau udah mentok, udah nggak ngerasa ini memberdayakan diri kita, just bye-bye gitu aja, nggak apa-apa, bisa. Kalau bisa, kita bisa sampaikan pada orang-orang tersebut untuk bisa, yuk berikan apresiasi juga atas yang sudah benar dan lain sebagainya. Kalau bisa kita lakukan itu. Jadi berimbang ya. Jadi berimbang. Jadi saya mau bilang Mbak Nuning, tadi Mbak Nuning pertanyaan ini adalah mau bilang komunikasi itu penting loh. Komunikasi itu penting. Mengkomunikasikan yang benar, mengkomunikasikan yang harus diperbaiki, itu dua-duanya penting. Itu vitamin untuk hidup kita gitu loh. Itu energi gitu. Menjadi orang yang bisa jadi sumber vitamin bagi orang lain. Keren banget ya. Jadi kita cerdas di dalam memuji, juga bening di dalam mengkritik. Betul. Itu sesuatu banget. Iya. Bisa dipelajari dengan cara apa, Mbak Mona? Itu tadi yang tadi Mbak Nuning sampaikan, bening, jernih dalam memberikan pujian dan kritikan, itu membawa manfaat bagi banyak orang. Dan juga memberdayakan diri kita. Kita jadi positif, kita jadi apa ya? Ini nih, apa namanya? Berpahala lah menurut saya gitu ya. Ketika kita bisa memberikan pujian yang kira-kira membuat orang tersebut bisa berkinerja lebih bagus, dan juga bisa memberikan kritikan sehingga orang tersebut bisa berkinerja lebih bagus juga. Yang tadi yang mempertahankan kebagusannya, yang ini meningkatkan agar dia lebih bagus. Dan ini akan membangun hubungan baik di antara kita, dan in return kita akan juga mendapatkan hal yang sama. Jadi hubungan itu akan jadi bagus begitu. Iya. Nah, kalau dikaitkan dengan parenting nih, sebagai ayah atau sebagai ibu, seberapa pentingnya kalau dihitung dalam prosentase pujian pada anak kita dengan kritikan, meskipun kritikannya tentu dengan penjelasan ya. Kalau anak-anak dikritik nggak pakai penjelasan, nggak tahu jalannya kan. Nah itu dari pengalaman Mbak Mona, seberapa hauskah mereka akan dua hal tersebut? Iya. Orang tua perlu cerdas sekali lagi ya, perlu cerdas dalam berkomunikasi gitu. Karena anak-anak itu sedang di dalam perawatannya untuk dikembangkan pribadinya. Bagaimana mengembangkan pribadinya? Ketika dia positif, kita kasih tahu supaya dia bisa mengerjakan sesuatu. Ternyata dia kerjakan sesuatu dengan positif. Kita apresiasi, dia akan terus mengerjakan. Ketika dia salah ngerjainnya, terus kita diemin, itu akan merugikan untuk perkembangan jiwa dia. Nah, cara supaya dia bisa memperbaikinya, kita perlu sampaikan dengan cara yang bagus tadi. Menurut saya dua-duanya adalah proses aktif dari orang tua untuk memberikan pemantauan yang mumpuni kepada anak-anaknya, kepada lingkungannya, untuk bisa memperbaiki terus anak tersebut supaya lebih baik. Pertama itu. Kedua, ini akan menjadi pola komunikasi di dalam keluarga yang menjadi sesuatu yang terasa dan bermakna bagi kehidupan dia untuk menjalani kehidupan yang lebih luas. Akan menjadi memori yang cantik gitu ya, untuk nanti kelak ketika dia udah dewasa, oh iya ya, ternyata aku ini diberdayakan dengan cara yang positif. Dia juga bisa menduplikasi untuk keluarganya dan lain sebagainya. Sekali lagi, kita yang harus diperbaiki itu kita. Komunikasi yang harus diperbaiki itu si sayanya ini gitu. Gimana caranya?
saya harus belajar lagi gimana cara menyampaikan hal yang positif sebagai kritikan, sebagai pujian dan juga kritikan. Termasuk di dalam keluarga tadi. Percentage anak-anak saya nggak tahu ya, saya belum bisa bicara. Tapi saya cuma akan ngajak untuk ngelihat, pantau deh. Oh ini udah benar, kasih. Oh ini belum, kasih tahu supaya dia balik lagi ke sini gitu. Ada nggak diksi-diksi yang perlu kita perhatikan banget ketika kita mengkritik agar kritikan itu bersahabat? Ya. Yang harus dihindari kalimat atau kata-kata apa agar bagi yang dengar, apalagi kalau itu adalah anak-anak yang memang sedang membutuhkan dukungan, tapi juga bukan hanya sekedar dukungan, tapi perbaikan ke yang lebih positif tadi. Iya. Misalnya kata-kata yang positif adalah sesuatu yang kan rumusnya tadi adalah kita sampaikan, kamu bikin desain ini bagus deh, bisa dilihat dengan jelas, ada penjelasan tertulisnya, ada gambar-gambarnya, jadi kita bisa tahu apa sih yang dilakukan untuk acara ini. Nah, berarti ada bagusnya kenapa, dan ada kekurangannya. Ada dampaknya apa? Menjadi positifnya bagaimana? Itu kalau pujian. Kalau pujiannya bilang begini, makasih ya kemarin ya udah dibikinin flyers misalnya gitu. Atau makasih ya kemarin udah dibikin nasi goreng misalnya gitu. Makasih ya nasi gorengnya ya. Atau makasih ya gitu. Makasih ya aja. Tidak terlalu memberikan informasi. Kemudian kalau misalnya flyersnya yang sama, yang ternyata nggak bagus, terus kita bilang, aku nggak suka deh flyersnya. Bikinan anak-anak kecil, bikinan anak-anak itu kalau bahasa Inggrisnya tuh, it's a kindergarten work gitu ya. Kerjaan anak-anak TK deh gitu ya. Ke orang-orang yang profesional gitu ya, atau orang-orang yang udah bekerja gitu, dibilangin kayak gitu, itu nyungsep banget gitu buat hati tuh gitu. Hinaan gitu. Hinaan gitu, bikin marah gitu. Nah, itu nggak bermakna, itu malah bisa menambahkan perasaan sebel yang nggak bikin pengetahuan buat dia harus diperbaikinya kayak gimana gitu. Jadi, makanya spesifik Mbak Nuning rumusnya. Dan harus bisa membuat itu jadi berkembang apapun itu ya. Iya, jadi rumusnya adalah kasih tahu ini kurang tepat. Karena kurang tepatnya di sini, jadi supaya lebih tepat diginiin. Nah, itu jadi dia ada solusi informasi. harus tetap ditawarkan ya. Sebaiknya begitu menurut saya, karena orang yang memberikan asupan itu orang yang kalau bisa sih udah bisa memberikan saran solutifnya gitu dibandingkan cuman ngeritik doang. Ngeritik doang. Ini rasanya kurang empuk misalnya, rendangnya tadi kurang empuk misalnya. Udah kurang empuk doang. Kalau dia bisa expert, kalau dia mampu bisa memberikan, diginiin deh nanti masaknya gitu ya. Jadi supaya empuk. Nah, itu bagus gitu. Kayak presto aja biar. Ya, yang gitu. jelas setiap kali kritikan akan lebih indah, enak dan bersahabat kalau diberi gambaran jalan keluarnya, solusinya. Meskipun mungkin dari 10 hanya 1 atau 2 ya. Kalau ini kita pegang, pasti orang nanya lagi, lagi dong kekurangan gue apa nih hari ini? Kalau orang Anda didatangi untuk ditanyai, aku kurang apa nih, itu berarti Anda pengkritik yang keren ya, gitu ya? Iya, betul Mbak Nuning. Dan makin tinggi orang, makin sulit cari orang yang bisa ngasih kritikan tapi membangun. Karena kan dia udah bagus nih. Jadi orang yang lebih expert yang bisa ngasih, oh ini nih kurang begini nih bagian sininya nih gitu loh. Dan itu susah cari orang yang seperti itu. Insya Allah Anda mudah-mudahan dapatkan, atau Anda yang seperti itu keren banget ya. Kita bisa ciptakan di rumah kita dulu. Dalam banyak hal kok. Misalnya nyapunya kurang bersih. Jorok banget sih. Kan itu kan bikin sebel nih, ya nggak? Diksinya harus dipilih yang keren ya. Jadi harus yang positif. Misalnya
nyapunya di ruang itu kurang bersih deh. Coba yang di pinggir, soalnya yang di pinggir-pinggirnya itu nggak di Masih ada gitu ya. masih ada kotoran-kotoran. Jadi caranya tuh pakai ini nih gitu misalnya. Jadi pakai kalimat positif, jelaskan kelebihan dan keunggulan karya kalau ngasih pujian gitu ya. Kemudian juga ada alasannya gitu ya. Kalau bisa alasannya yang membuat orang jadi ngerti gitu ya. Kemudian juga sesuai, jujur, opininya itu beneran jujur, nggak lebih-lebihin gitu. Mbak Nuning, saya jujur sampaikan, cukup banyak ngelihat ada orang yang menciptakan puji-pujian nggak pada tempatnya. Kalau dia muji, kamu ini deh fresh deh hari ini gitu ya, padahal layu gitu ya. Atau bisa jadi dilihatnya yang lain kalau mau muji yang lain misalnya, thank you ya, keren banget udah bisa datang. Nah itu oke, nggak apa-apa gitu. Tapi padahal misalnya dia misalnya nggak rapi, dibilangin rapi. Dia misalnya nggak bagus hasil karyanya, dibilangin, wih keren banget gitu ya. Itu muji-muji yang sebenarnya menjatuhkan. Dia udah tahu dalam hatinya, udah tahu nih ini nggak bener nih. Jadi kejujuran di sini pegang peranan juga ya. Pegang peranan. Kalau kita mau nggak dosa ya. Karena yang dikritik, kalau kritiknya jujur, hati kecilnya pasti juga mengakui kan. Betul. Oh iya ya, kayaknya emang aku terlalu ini deh, Iya. atau ini dan itu gitu. Iya. Ya, memang bagian perjalanan hidup kita itu kan dua warna ini, Iya. seperti halnya orang belajar dan mengajar ya. Betul. Sekali waktu kita belajar, sekali waktu kita mengajar, entah itu sebagai apa. Betul. Dan di dalam langkah kita juga, hari ini kita dipuji, mungkin besok kita dapat kritikan. Kalau Betul. mau lebih keren bahasanya, meskipun orang bilang mungkin bagi yang negatif bukan kritikan ya, tapi hinaan. Iya, iya. Dan itu silih berganti, tangguhnya karena kita mempersiapkan perasaan kita sendiri. Iya. Kita akan jadi orang yang keren kalau kita bisa berkinerja optimal, sehingga membuat orang merasa oke, ini something gitu ya, ini bagus nih, dan dia mau memuji, meskipun misalnya orang nggak memuji, kita udah ngerasa dia nggak ngeritik itu, berarti itu sudah bagus gitu ya. Misalnya ya, orang sulit cari orang yang muji. Tapi kalau ada orang yang muji, ini untuk diri kita ya, kalau ada orang yang muji, yang kritik, kita harus segera dengerin bener, apa sih apa, oke, thank you very much gitu loh. Iya, kalau kita dengar acara-acara di televisi terkait dengan lomba, itu kan ada kritikan yang diberikan, tapi ada pujiannya juga. Dan ini biasanya membuka sekat dari ketidakfahaman kita. Begitu juga mungkin dengan kritik-kritik yang lain ya, kalau kita dengerinnya dengan hati juga. Iya, betul. Di dalam diri kita perlu cerdas dalam memaknai dua-duanya. Tapi dalam diri kita perlu memberikan dua-duanya kepada orang. Tapi tepat ya. Apalagi orang misalnya ada orang yang down banget, terus kita ngerasa nggak bisa nih ngasih kritikan, ya udah nanti dulu, nunggu gitu. Kalaupun misalnya benar-benar kita perlukan untuk bisa memberikan penguatan kepada dia, berikan di momen yang tepat. Caranya spesifik ngomongnya, kemudian juga tulus, jujur, bener gitu ya, dan juga bisa jadi langsung gitu. Terus milih kata-kata pembangun motivasi deh. Betul. Cie. Allah juga memaafkan kok kesalahan. Betul. Jadi ya udah, kalau kemarin kan biasanya kritikan terhadap sesuatu yang sudah terlanjur dan agak fatal berat ya bagi yang bersangkutan ya. Iya. Wow, menarik sekali, tapi waktu kita terbatas. Mungkin bisa dirangkum bahasan kita terkait dengan kritikan dan pujian. Iya. Mbak Nuning, Iwan dan Akhwat yang dirahmati Allah. Jadi saya ingin mengajak untuk melihat bahwa di dalam hidup kita ada banyak komunikasi yang kita lakukan. Ya, kita tidak pernah tidak berkomunikasi. Pasti kita berkomunikasi. Nah, komunikasi kita bisa dengan kata-kata dan bisa juga dengan bukan kata-kata, ekspresi, gerakan tangan dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan interaksi kita yang dengan kata-kata, itu ada pujian dan ada kritikan. Dalam hidup sama orang, ada yang yang orang lakukan itu bagus,
Mari kita berikan pujian yang proporsional. Proporsional, tepat, dan memberdayakan supaya kinerjanya akan lebih optimal. Di situasi yang orang lain tidak tepat, kita bisa berikan kritikan yang juga memberdayakan, nggak bikin orang jatuh gitu. Nah, itu untuk orang lain dalam interaksi kita. Apalagi kita di dalam keluarga, kita bikin omongan kita, baik kritikan maupun baik pujian maupun kritikan, yang benar-benar membuat kehidupan orang-orang di keluarga kita menjadi lebih baik. Yang kedua adalah cara kita memaknai kritikan dan pujian, dua-duanya itu berharga. Pujian membuat kita tahu ini udah benar, mari kita kinerja diteruskan atau bahkan ditingkatkan. Kritikan membuat kita tahu ruang mana untuk perbaikan kita. Yang perlu kita perbaiki sama-sama adalah ketika memberikan kritikan dan pujian, pikir pilihan katanya yang baik, yang memberdayakan. Kalau kita menerima kritikan dan pujian yang nggak benar, kita juga perlu berbesar hati karena komunikasi itu perlu dipelajari, nggak gitu aja. Makanya kita bisa membangun orang lain dengan omongan yang baik juga supaya orang itu juga bisa belajar. Semoga dialog hari ini mencerahkan dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mbak Mona, karena terus terang kita sering sekali berada di dalam suasana kritik mengkritik yang kalau nggak sehat, nggak bersahabat, akan menjauhkan jarak di antara kita dengan orang yang kita kritik. Insya Allah bahasan hari ini membuat kita jauh lebih cerdas menyikapi kritikan atau justru memberikan kritikan ya. Terima kasih untuk kebersamaan yang selalu kita lewatkan di minggu sore pertama dan kedua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.